Biar cepet seru di sini, nah kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1097 seperti biasa. Lagi-lagi buat yang cuma butuh recap atau membaca ulang isi chapter, bisa ke video full One Piece aja ya, karena balik lagi ini review tidak sama dengan recap. Di sini akan ada beberapa detail chapter yang juga dibahas dan tentu saja bagian favorit kalian sedikit breakdown atau analisis dari chapter ini yang ada di sesi kedua. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta buat para dreamers baru, bisa langsung subscribe juga dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1097 ini adalah seperti yang sudah kita tahu, yaitu Genie. Dan kita mendapatkan cover request di mana Kuma sedang mengambil salmon di sungai, yang sejujurnya ini cukup menarik sih. Oda ngasih cover request dan isi orangnya bener-bener mereka yang dimunculkan langsung perdana di chapter ini secara real time. Dan chapter dimulai dengan kita mendapatkan sedikit time skip, yaitu 8 tahun pasca insiden God Valley atau 30 tahun yang lalu. Pada saat itu Kuma sudah menjadi pastur dan berusia 17 tahun. Dimana pekerjaan Kuma juga adalah dia tiap minggu akan menyembuhkan luka-luka dari para sepuh di negeri sana. Ya ibarat sepuh atau orang tua lah yang sakit-sakit encok lah, pegel dan berbagai macamnya. Bahkan Kuma sampai disebut sebagai miracle hand, seseorang dengan tangan ajaib yang dapat menyembuhkan segala luka. Yang sebenarnya hal ini sangat berhubungan sekali dengan Hand of Liberation yang sebelumnya dikatakan oleh Eva kepada Kuma. Tetapi Genie yang sudah berusia 21 tahun dengan tampilan yang lagi-lagi sangat seksi ala Oda Sensei, dia kesal karena para orang tua ini cuma jadi beban doang. Udah numpang lah, mereka juga minta bantuan mulu lah, dimana para sepuh ini pun berkata, untung wajahmu cantik walau galak seperti itu. Dan saya dengar juga tidak ada habis-habisnya ya, para cowok dari negeri ini datang untuk menemuimu. Yang ternyata Genie sangat populer guys di negeri sorbet tersebut. Tapi mereka semua bilang, ya walau begitu tidak ada yang bisa menyayangi Kuma sih, hanya dengan melihat wajahnya saja sudah membuat seorang menjadi nyaman. Anjay, ya ini ibarat kakek nenek lah ya, yang ngomongnya emang sekenanya tapi bukan berarti nyindir, karena terlihat dari muka-muka mereka pun terlihat sangat bahagia. Tapi ngomong-ngomong di sini pasti kalian sudah sadarkan kalau Genie lumayan mirip ya dengan York dari satelit Vegapunk, yang apakah Vegapunk ini mengambil referensi dari istri Kuma. Nah lalu nenek tua lainnya berkata, sejujurnya bukannya kami tidak mau bantu Kumaci, tapi buat hidup saja sudah sangat sulit karena kami harus membayar heavenly tribute tiap saat. Yaitulah sesembahan buat para Tenryubito agar negerinya bisa diakui sebagai pemerintah dunia. Kau juga baru saya dengarkan raja baru kita ini, di mana King Bekori adalah seorang raja yang sangat dingin seperti monster. Dia akan melakukan apapun untuk membayar sembahan tersebut. Tidak peduli kita sudah tua atau sakit, pokoknya semuanya harus membayar sembahan ini. Dan jika kita tidak bisa membayarnya, mereka akan mengurung kita di penjara. Bahkan kerabatku ada yang tertangkap dan mereka mati kelaparan di penjara itu. Di mana terlihat panel Raja Bekori yang sejujurnya cukup bingung sih, apa dia menyadap gereja Kuma makanya mendengarkan perbincangan dari orang tua ini, atau dia sedang berbicara dengan seorang yang lain. Lagi-lagi kita masih belum jelas. Dimana Kuma pun berkata lagi, aku bisa menyembuhkan semua penyakit dan luka ringan jika kalian membutuhkan, jadi kalian bisa datang tiap minggu. Nah ternyata semua luka-luka yang dikeluarkan oleh Kuma tersebut dia akumulasikan ke satu bubble besar, dan tiap malam pasca menyembuhkan orang tua itu, Kuma akan mengambil sendiri semua luka tersebut ke dalam tubuhnya. Yang momen ini sangat persis sekali ketika Zoro mengambil luka Luffy di Thriller Bark, dan di sini pun Kuma berteriak kesakitan, bahkan dia sampai pingsan. Yang gila sih, seseorang dengan tubuh buccaneer seperti Kuma saja dia pingsan menerima luka dari para orang tua. Yang berarti memang sebanyak itulah akumulasi dari semua penyakit, luka di bubble Nikyu tersebut. Gini tentu saja dia kesal dong karena Kuma terlalu baik seperti itu. Dia berkata kalau orang-orang itu tidak ada yang tahu kau mengambil semua luka mereka, dan bahkan kau melakukan hal ini tiap minggu. Dan Kuma pun menjawab lagi, ya mau gimana lagi, jika seseorang tidak mengambil luka tersebut, luka itu tidak akan hilang begitu saja. Yang bahkan luka tersebut akan kembali ke asalnya. Yang untuk bagian ini sejujurnya akhirnya terjawab juga beberapa plot hole terkait buah iblis dari Nikyu no Mi. Karena dari dulu saya cukup bingung Kuma ini kalau bisa ngeluarin luka penyakit apapun itu, dan bahkan semudah itu hanya dengan menciptakan bubble saja, bukankah itu bakal OP banget? Karena
Sekelas Luffy saja yang lukanya sangat parah dan biasanya pingsan sampai berhari-hari, di Thriller Bark dia bisa langsung sehat walafiat seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi jika dia bisa melakukan itu berkali-kali tanpa batasan, bukankah sangat enak banget? Tubuhnya akan selalu bugar dan teman-temannya juga akan selalu bugar karena ditolong oleh Kuma ini. Yang ternyata Oda pun memberitahu di sini batasannya adalah si luka tersebut harus dikonsumsi karena jika didiamkan akan kembali ke user awalnya atau ke orang yang mengeluarkan luka tersebut. Yang lagi-lagi sejujurnya ini sangat masuk akal sih, karena lagi-lagi mau gimana pun buah Nikkyu Nikkyunom ini adalah buah iblis yang sangat-sangat luar biasa. Nah lanjut di sini juga Kuma berkata kalau dia sangat senang melakukan hal itu karena bisa membuat orang tua tersebut senang. Ya seperti yang kita tahu lah ya, Kuma ini orang yang luar biasa baik, bahkan Sabo pun berkata seperti itu. Dia pula sebagai seorang yang sangat agamis, dia percaya akan nikah yang akan membebaskan dan menolong siapapun. Jadi dengan cara dia yang mengambil luka orang tiap minggu dan dia yang seorang pastor, bukankah Oda benar-benar merepresentasikan keajaran Kristiani terkait penebusan dosa yang bahkan tiap minggu? Nah mungkin buat yang lebih ngerti kan bisa langsung share di kolom komentar di bawah ya. Ini juga pasti menjadi alasan kenapa Kuma di masa depan selalu membawa Bible atau Alkitab, karena memang pada dasarnya Kuma ini seseorang yang sangat religius, dimana waktu pun terus berjalan hingga 25 tahun yang lalu dan pada saat itu Kuma berusia 22 tahun. Di sini Jinny mengajak Kuma untuk menikah, tapi Kuma menjawab, tidak bisa. Jadi pun kesal dan berkata lagi, apa-apaan sih dengan reaksimu itu? Kau mencintaiku kan? Ngaku sialan, bukankah itu juga yang membuatmu bahagia? Dan Kuma pun menjawab, jika dia pasti akan bahagia. Tapi kita semua tahu ada alasan kenapa Kuma tidak mau menikah dengan Jinny. Ya tentu saja dia pasti mengingat dengan orang tuanya atau masa kelam ketika kedua orang tuanya harus berakhir tragis hanya karena ras yang dia miliki alias dari ayahnya, yaitu ras Buccaneer. Ibunya yang manusia biasa akhirnya harus terkena imbas padahal dia tidak salah apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Yang pastinya Kuma nggak mau dong hal itu akan terjadi lagi kepada dirinya dan Jinny nanti. Jadi pada saat itu Kuma pun langsung mengalihkan pembicaraan dan berbicara tentang artikel yang berisi Freedom Army, di mana mereka sudah memasang buron ke kepala leadernya alias Dragon karena membuat pemberontakan di beberapa negara. Kuma pun sangat mengidolakan Dragon karena dia menganggapnya sebagai pahlawan dan dia pun sambil berkata, suatu hari nanti aku juga ingin pergi ke lautan dan menolong orang-orang. Ini Kuma berapa kali pun dilihat mukanya tetap aja dia ini tipe-tipe muka orang baik ya, periang, selalu happy. Walau masa lalunya sangat-sangat keras sekali, tetapi dia di masa depan menjadi orang yang luar biasa. Tapi entah nih, apa yang terjadi setelah dia menjadi si Chibukai? Karena bukankah setelah dia menjadi si Chibukai, kita selalu melihat Kuma dalam keadaan gloomy, cemberut, yang intinya ya pokoknya bad mood mulu lah. Yang sepertinya kita juga akan mendapatkan terkait hal itu di flashback ini. Tapi oke lah, untuk kali ini kita lanjut dulu untuk isi chapternya. Dan 22 tahun yang lalu, saat Kuma berusia 25 tahun, negeri Sorbet mengubah sistem kerajaannya di mana petugas kerajaan bisa menculik dan melakukan apapun kepada rakyat-rakyat di bagian selatan negeri. Makanya Kuma sangat kesal karena dalam kata lain, mereka bisa menjadikan budak orang-orang dari negeri tersebut secara seenaknya. Dia pun kesal dan mengeluarkan ursosoknya kepada pasukan kerajaan. Nah, di mana ternyata ada beberapa polisi baru yang dikeluarkan oleh kerajaan Sorbet, negeri bagian utara pulau yang akan menjadi drill kerajaan dari Sorbet ini, dan negeri bagian bawah yang akan menjadi daerah tanpa hukum, di mana Raja Bekori pun menyebut alasannya karena orang-orang di negeri bawah ini hanyalah beban bagi negara itu. Dengan itu mereka tidak akan membayar sesembahan ke Tenryubito lebih besar karena katanya jumlah dari sesembahan atau heavenly tribute ini berdasarkan populasi di negeri tersebut. Di mana terlihat setelahnya Kuma pun dipenjara bersama dengan Jinny dan ketiga orang lainnya yang memang sejak awal bersama. Nah mungkin bingungnya nih, ini Kuma kok bisa dipenjara ya? Masa dia kalah sih melawan pasukan kerajaan doang? Terus itu Borgol, apakah itu Borgol batu laut atau bukan? Karena mengingat ini 22 tahun yang lalu, yang apakah pada saat itu teknologi terkait Kairoseki sudah berhasil diciptakan oleh Vegapunk? Karena bukankah sangat mengindikasikan narasi selama ini jika kemampuan Kairoseki dan banyak hal-hal luar biasa lainnya baru dimunculkan kurang lebih beberapa tahun yang lalu? Karena atau bukankah akhirnya nantinya Kuma bisa lepas juga ketika bergabung menjadi pasukan
revolusioner. Nah, lalu juga alasan kenapa dia tertangkap, ya mungkin karena Kuma adalah orang yang sangat baik, entah akhirnya ada Sandra atau apapun itu, makanya dia akhirnya tidak rela melawan dan membiarkan dirinya ditangkap gitu saja. Dimana Kuma pun sangat kesal sekali dan berkata negeri ini sedang berada di ambang perbudakan, dan Jinny pun menjawab lagi, ya memang karena Raja Bekori bisa dibilang boneka dari Tenryubito, pasti aturan ini pun dia dapati dari mereka semua. Jika kau memutuskan untuk memberontak, berarti kau sudah siap untuk melawan pemerintah dunia. Dan tiba-tiba pada saat itu, datanglah pasukan yang menyerang kerajaan Sorbet, dan tentu saja dia adalah Dragon dan Eva. Yang sepertinya mereka berhasil menangkap atau bahkan membunuh sang raja, karena dikatakan nantinya raja berhasil diturunkan dan perbudakan hilang dari negeri Sorbet. Yang akhirnya mereka sampai ke depan penjara sambil berkata, Kuma, Jinny, kulihat kau sebelumnya mengamuk di sini. Untungnya saya berada di negeri yang sangat dekat, jadi saya bisa langsung membantu kalian. Ya tentu saja, Jinny dan Kuma pun langsung mengenali sosok tersebut dong, karena dia adalah Eva-chan yang gak akan mungkin ada orang lupa dengan wajahnya. Lalu Kuma pun berkata lagi, lalu sosok di sebelahmu bukankah dia? Tetapi Kuma tahu persis siapa orang tersebut karena dia sangat mengidolakan Dragon ini. Dan Eva pun berkata, Kuma, jika kau masih orang yang sama seperti dulu, bagaimana jika kita bergerak dan mengubah dunia ini? Dan pada saat itulah terbentuk pasukan revolusioner. Di mana narator pun berkata, kalau pasukan pembebasan ini atau Freedom Army mulai unjuk gigi di Great Pirate Era atau pasca eksekusi dari Roger. Itu pun untuk melawan kekorupan dari rezim di seluruh dunia dan mendatangkan revolusi. Dan tidak butuh waktu lama bagi dua pilar pasukan ini, yaitu Eva dan Dragon, yang akhirnya bertambah menjadi 3. Yang tepat pada saat itu, organisasi itu berubah nama menjadi hal yang kita tahu selama ini yang bahkan dikenal luas, dan namanya adalah The Revolutionary Army. Yang bukankah jadi penasaran kira-kira kapan ya sebenarnya Freedom Army ini terbentuk secara nyata? Karena saat mau membaca koran 25 tahun yang lalu, yang notabene ini belum masuk ke Great Pirate Era, tetapi Freedom Army sudah ada. Nah, mungkin bakal ada nih dari kalian yang ngeh di panel ini dan bilang, loh bang, itu ada cewek yang pakai topi kayak Sabo. Wah, fix banget dia emaknya Sabo yang, aduh, kebiasaan nih, ada yang mirip langsung tembak-tembak tanpa alasan yang jelas. Dimana ibu sama bapak dari Sabo kan udah pernah kita liatin, dimana mereka adalah seorang bangsawan di kerajaan Goa. Yang sejujurnya saya malah cukup curiga jika itu adalah Belo Betty. Dimana Dragon di sini pun berkata kalau mereka benar-benar kekurangan biaya, jadi untuk saat ini kita harus bergerak layaknya pasukan tempur, menolong rakyat-rakyat yang akan menumbangkan raja mereka dan membangkitkan semangat pemberontakan di negeri tersebut. Semua rekrutan kami dilatih dalam menggunakan senjata, dan aku ingin pasukan kami nantinya menjadi pasukan yang tanpa batas dan ada di seluruh penjuru dunia. Dan Kuma pun dia bertanya di sini, di mana kau berlatih menggunakan senjata, Dragon-san? Dan Dragon menjawab kalau dia menghabiskan waktu cukup lama di angkatan laut, tetapi dia merasa tidak ada keadilan di tempat itu. Dan Eva pun menjawab lagi, angkatan laut kayak revolusioner kayak dia adalah seseorang yang sangat kekeh dalam menolong orang lain. Dimana Kuma pun menjawab lagi, kau bisa percaya padaku, Dragon-san? Yang bukankah itu adalah impian Kuma sejak lama untuk bisa menolong orang sebanyak mungkin? Karena ingat, Kuma selalu ingin menjadi Nika, sang warrior of liberation yang dapat membebaskan orang-orang. Yang sejujurnya ini keren banget sih, Dragon, sang komandan yang bisa dibilang komandan dari pasukan pembebas, yang ternyata anaknya alias Luffy lah yang bisa dibilang the real warrior of liberation atau sang Nika ini sendiri, yang bukankah paralel satu sama lain. Dimana Kuma dia masih rajin pulang pergi ke Sorbet Kingdom yang pastinya untuk memberi makan para sesepuh yang ada di sana. Yang bukankah sangat wajar juga, Kuma kan tinggal teleport dengan Niku-Nikunya yang aduh ini licik banget. Dan waktu pun terus berjalan normal selama 8 tahun, dimana 14 tahun lalu di sebuah negeri terlihat Jinny yang sangat semangat menjadi pasukan revolusioner seutuhnya dengan tampilan yang wah ini cewek-cewek keren, cool, pokoknya mantep lah, mana cantik juga. Yang dia adalah kapten dari pasukan timur, dimana salah seorang ada yang berkata, kau sangat senang sekali hari ini ya Jinny-san. Dan Jinny pun menjawab, bukankah itu hal yang sangat jelas. Kita sangat dekat ke hari di mana kita akan kembali bergabung bersama skuad Kuma. Aku sangat senang sekali sampai-sampai tidak bisa bernafas, yang aduh ini Jinny udah kelepek-kelepek. Di mana salah seorang revolusioner pun berkata, Kapten Kuma si anjing sialan itu, dia bisa memenangkan hati wanita yang kita kagumi. Dan Jinny pun menjawab, mengidolakanku, apa-apaan kalian sangat menjijikan sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pada saat ini Kuma dan juga Jinny mereka
mereka sudah menikah atau bagaimana? Karena kalau tidak, wah ini Kuma, dia benar-benar ngegantungin hati seorang gadis selama 11 tahun. Tapi dari cara Jinny yang seperti ini, kayaknya mereka emang sudah menikah ya. Dimana di akhir halaman dari chapter ini pun, akhirnya kita mendapatkan konflik di chapter ini. Dragon di Baltigo, markas utama mereka, menerima kabar kalau Jinny telah diculik. Ya benar, musuh datang kepada mereka secara mendadak, jadi kami tidak bisa menolong Jinny. Nah, buat yang belum ngeh di sini, Dragon dia sudah memiliki tato kebanggaannya 14 tahun yang lalu. Dan kita masuk ke bagian analisis seperti biasa. Lagi-lagi buat kalian yang coba butuh review, kalian bisa langsung skip dari bagian ini. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan, siapakah sosok yang menculik Jinny? Dari cara Oda membuat konflik di sekitaran Jinny ini, kemungkinan besar orang ini adalah sosok yang sudah kita kenal, karena yang ngapain lah dibuat misterius dan dijadikan penutup chapter seperti itu. Apakah dia adalah sosok yang kita kenal, misalkan seorang admiral sekarang, yaitu Akainu? Jangan lupa juga Dragon dulunya adalah seorang angkatan laut, walau kita tidak tahu kapan dia berhenti, karena 25 tahun yang lalu adalah waktu paling lama setidaknya dia sudah tidak ada dari bagian angkatan laut, karena sudah menjadi pemimpin di Freedom Army. Yang bisa saja untuk Dragon ini berhenti tidak lama, kurang lebih ya hampir 30 tahun yang lalu, dimana dari kata-kata Dragon yang bilang dia tidak menemukan keadilan di angkatan laut, yang sejujurnya ini jawabannya sangat klise sekali sih. Sepertinya ada jawaban lebih dalam atau alasan lebih dalam kenapa Dragon keluar dari angkatan laut. Karena bukankah sangat aneh juga alasan dia sangat membenci petinggi dunia seperti pemerintahan dunia, raja-raja yang mengikuti pola bangsawan yang sangat korup dan menjadikan rakyatnya budak seperti Tenryubito. Kemungkinan menurut saya hal ini akan ada hubungan dengan insiden dari Guts Valley 38 tahun yang lalu, saat akhirnya terekspos kebangsaan dari Tenryubito ke pihak luas, setidaknya orang-orang atau bajak laut yang terlibat di tempat tersebut. Karena ingat ya, sebelumnya turnamen ini pasti tidak menyisakan satu orang pun yang hidup di pulau tersebut. Tapi karena kekeosan yang terjadi di Guts Valley ini, terima kasih kepada Jinny, akhirnya banyak orang selamat yang pastinya mereka bisa menyebarkan hal-hal yang sangat kejam ini. Yang jangan lupa juga pada saat itu Dragon sudah berusia 17 tahun, yang bisa dibilang sudah cukup mature lah untuk mengerti beberapa hal di dunia ini, dan bahkan ayahnya juga alias Garp yang ikut andil besar juga di insiden tersebut. Jadi saya pun cukup sangsi saat itu Dragon sudah gabung menjadi angkatan laut, atau bahkan bisa juga dia ikut ke Guts Valley ini. Lagi-lagi logika Luffy yang dari bocil aja sudah disiksa Garp yang bahkan dia sudah cukup kuat, dan ini anaknya sendiri harusnya bakal sama ya, biar Dragon menjadi sosok yang kuat juga. Nah, mungkin banyak juga nih yang memiliki teori jika Dragon bukan anak kandung dari Garp dan sebagainya, tetapi Oda pun pernah berkata di chapter 1087 kemarin bahwa Garp sendiri yang berkata jika Dragon adalah anak dari dirinya sendiri. Jika Dragon adalah anak darinya, dan banyak sekali orang Jepang sana yang mentranslatekannya secara langsung dari bahasa aslinya, dan itu mengindikasikan jika Dragon memang benar-benar anak dari Garp tersebut, sama seperti perkataan selanjutnya, Luffy juga cucu langsung dari Garp ini. Jadi sepertinya teori-teori jika Dragon bukan anak dari Garp ini sepertinya sudah gagal ya. Yang sejujurnya cukup suka juga sih teori terkait jika Dragon adalah anak dari Rocks the Shebek, tapi ya lagi-lagi itu tidak akan kita bahas di bagian sini. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kenapa harus Akainu yang menculik Jinny? Yang alasan pastinya sih memang tidak ada ya, tapi mengingat keduanya seumuran di 55 tahun pada saat ini, yang pasti usia mudanya, apalagi mereka sama-sama angkatan laut, bisa dibilang mereka ini berkembang bersama lah. Seperti ketika awal mula Akainu melihat Luffy, impresi pertama dari Akainu adalah dia bilang jika itu anak dari Dragon. Lalu juga beberapa hal terkait Akainu yang cukup sering merespon permasalahan dari revolusioner, seakan-akan keduanya memiliki hubungan pribadi dengan pemimpinnya alias Akainu dan Dragon ini. Apakah dulunya mereka memang berselisih atau bahkan dulunya adalah seorang sahabat? Yang bukankah menarik jika keluarga Monkey bertemu Admiral di generasi pre-time skip, di mana Luffy sudah bertemu Kizaru, Garp sudah bertemu Kuzan, yang apakah Dragon versus Akainu pun ternyata akan segera terjadi, yang sejujurnya ini bisa menjadi hal yang sangat menarik. Dan pada insiden Jinny yang diculik 14 tahun yang lalu, pada saat itu Luffy sudah berusia 5 tahun. Dan banyak juga lah orang-orang terkenal yang sudah lahir seperti para supernova, Zoro, dan yang lainnya pun sudah ada di usia tersebut. Nah, jadi jika Jinny selamat, apakah tidak lama setelah itu barulah Bonnet terakhir, dan akhirnya pasca itulah mungkin tidak lama Jinny akhirnya tidak selamat. Dan Bonnet
Selain juga yang masih berusia di bawah 14 tahun ini, makanya banyak orang yang menganggap jika Bone adalah seorang gadis kecil atau bocah, seperti berkali-kali pernyataan dari Kizaru, lalu juga dari Vegapunk, dan banyak hal lainnya. Yang tentu saja kita akan mendapatkan hal ini kemungkinan di 1-2 chapter ke depan, dimana sebenarnya ada cukup banyak sih teori terkait Genie ini. Contohnya ada yang bilang jika Genie sebenarnya adalah Bone, atau bahkan juga ada teori jika Bone adalah klon dari Genie, atau Genie adalah ibu dari Luffy. Lalu juga ada teori lain di mana semua satelit dari Vegapunk diambil klonnya dari Genie, dan ada juga yang berteori jika Genie ini masih hidup tetapi dia saat ini dalam keadaan koma atau apapun itu. Tetapi memang yang paling populer jika Genie ini tentu saja adalah ibu dari Bone. Untuk kalian sendiri lebih suka teori yang mana? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, dimana kita pun mendapat beberapa hal yang miss dari flashback ini, seperti contohnya, kenapa Kuma nantinya disebut sebagai sang Raja Tirani, padahal yang Raja Tirani itu adalah King Bekori yang dilengserkan oleh Dragon dan Eva ketika datang ke Sorbet Kingdom. Apa itu murni hanya manipulasi pemerintah saja? Karena Kuma dan kawan-kawannya lah yang bisa dibilang melengserkan raja tersebut. Dan hal menarik lain juga yaitu, Dragon dia tidak asal menyerang semua raja dan membantu semua orang, dimana dia hanya membantu para rakyat-rakyat yang memang tertindas dan ingin menggulingkan pemerintahannya. Walau balik lagi yang namanya keadilan di satu sisi sangat kuat, tapi nggak ada yang namanya keadilan yang bisa diciptakan oleh manusia, bahkan Dragon sekalipun. Makanya konteks yang berulang-ulang di sini adalah Kuma dan Dragon ingin menolong orang sebanyaknya, entah menolong dalam tanda kutip apa yang dimaksud oleh Oda dari semua hal itu. Lalu terkait tato dari Dragon yang kalian sadar 22 tahun yang lalu, dia belum memiliki tato tersebut, dan ketika mendapatkan time skip selama 8 tahun di 14 tahun yang lalu, itulah baru kita melihat tato dari Dragon ini, dimana sebenarnya hal ini pun sudah pernah saya bahas di teori yang cukup lama sekitar 2-3 tahunan yang lalu. Di situ saya memprediksi kalau pasukan revolusioner terbentuk di antara 22 tahun lalu pasca Ohara sampai 18 tahun yang lalu. Yang ternyata terkonfirmasikan baru-baru ini jika pasukan revolusioner terbentuk pasca insiden Ohara. Dan tambahannya, tato Dragon pun sepertinya baru ada di sekitaran waktu-waktu tersebut, yang juga terkonfirmasi di chapter ini dia mendapatkannya di rentang 8 tahun yang tadi. Nah, di prediksi saya itu juga saya bilang tato ini akan ada hubungan dengan negeri Wano Kuni. Entah apakah Dragon sudah sampai ke negeri itu atau bagaimana, kita masih belum tahu. Mungkin banyak juga nih dari kalian sudah sadar kalau tato dari Dragon itu sangat mirip dengan pakaian yang dikenakan oleh Ryuma, di mana di pakaian dari Ryuma itu memiliki arti sebagai dragon atau naga, atau ya nama Dragon ini sendiri. Yang kira-kira dari manakah asal mula tato dari Dragon? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan serta ngomong-ngomong tentang pasukan revolusioner, sponsor video ini adalah DNA Merchandise. Buat kalian juga nih yang lagi nyari kaos desain era yang strong ini dengan tulisan depannya yaitu Revolutionary Army, bisa langsung beli di e-commerce kita. Dapatkan juga spesial buat penonton YouTube nih, ada voucher diskon up to 40.000, bisa free ongkir dan bisa COD juga. Yuk langsung pesan dengan klik link di deskripsi video ya. Hitung-hitung support Devilomi secara langsung kan. DNM, level up your Wibuness. Nah, jadi itulah untuk review chapter 1097, di mana bisa dibilang ini adalah chapter super ringan, karena seperti yang pernah kita bahas juga, 1097 ini akan berada di awal komik volume 109 nanti. Jadi bisa dibilang tensinya dikasih ringan dulu oleh Oda, yang bahkan chapter ini pun terbilang sangat singkat, hanya ada 13 halaman saja, dan gak banyak hal penting juga yang kita dapatkan di bagian ini. Jadi akan saya kasih nilai 7 dari skala 10, yang alias biasa aja. Tapi nggak apa-apa, karena minggu depan kita tidak libur guys. Tumben nih, strik 3 minggu lagi seperti biasa oleh Oda Sensei. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Buat yang merasa terhibur atau mendapatkan informasi menarik, bisa bantu subscribe dan juga share video ini ke teman kalian ya. Dan buat yang mau bantu support, bisa join membership atau pesan merchandise kami di link deskripsi video. Seperti biasa, like aja kalau yang suka, dislike aja kalau suka, dan jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devilomi pamit, and I'll see you guys next time.